Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, gimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga kita, Allah lindungi kita sehingga kita masih bisa tetap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan membahas tentang Al-Quran. Nah, setiap hari kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dalam pengamalan kehidupan kita pun itu sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman untuk hidup kita semuanya. Namun sebelumnya, nanti kita akan membahas semua isi dari Al-Quran itu, baik tajwidnya, makharijul hurufnya, dan sebagainya. Namun sebelum kita mempelajari itu, kita harus tahu dulu apa makna Al-Quran. Kita harus tahu dulu bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Kita harus tahu dulu bagaimana cara Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad. Kita harus pahami. Oleh karenanya disinilah kita akan mempelajarinya. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Bisa kita lihat di sini, ya. Al-Quran pengertiannya adalah wahyu ilahi, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab suci yang artinya ini benar-benar murni 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi ini murni dari Allah, kalamullah, artinya ini firman Allah. Kemudian sebagai pedoman hidup bagi manusia. Artinya setiap kehidupan kita jalankan maka sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang diwajibkan dalam Al-Quran kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran kita tinggalkan. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kalaulah kita mengikuti semuanya yang ada dalam Al-Quran, insya Allah kehidupan kita akan menjadi baik. Baik, untuk pengertian selanjutnya ada lagi, yakni pengertian selanjutnya adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membacanya ibadah, diturunkannya secara berangsur-angsur. Jadi ini firman Allah yang kita ketahui diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah langsung? Tidak, tetap melalui perantara. Siapa perantaranya? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang membacanya adalah ibadah. Kita baca satu ayat pun luar biasa pahala yang didapatkan oleh kita. Bagaimana kita membaca satu surat, 2 surat, bahkan kita sudah menghafal. Mungkin dari kita ada yang sudah khatam, dari kita sudah ada yang banyak yang khatam. Mudah-mudahan kita sudah merasakan khatam Quran sehingga luar biasa pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena membacanya adalah ibadah. Diturunkannya secara berangsur-angsur. Artinya Al-Quran itu tidak diturunkan langsung satu kitab, tidak. Tapi berangsur-angsur sesuai dengan kejadian ketika itu. Ketika ada kejadian, turunlah ayat tersebut. Ya. Maka dikatakan di sini berangsur-angsur, tidak satu kitab turun langsung melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena berangsur-angsur, bahkan ada waktunya. Ya, sampai berapa lama nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik, next. Di sini kita akan mempelajari nama dan sifat dari Al-Quran. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya
penyebutan Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran saja dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran ini bisa disebut juga ada Alkitab. Di situ buku, ya. Kemudian Az-Zikr, artinya pengingat. Kemudian ada Al-Furqan, artinya pembeda. Pembeda apa, Mister? Nah, karenanya tadi Al-Quran ada sebagai pedoman. Artinya apa? Itulah Al-Quran membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi kita dituntun oleh Al-Quran mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Ya, ada at-tanzil, yaitu diturunkan. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat Al-Quran, bisa kita lihat di sini. Ya, di sini kita bisa lihat sifat Al-Quran itu apa saja. Ada an-nur, ya. Ada an-nur, ya, artinya maksudnya cahaya di situ. Kemudian ada di bawahnya lagi mau'izah, syifa, hudan dan rahmat. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, rahmat untuk kita, sebagai pengingat, ya, mau'izatul hasanah, itu Al-Quran. Selanjutnya ada lagi Al-Quran itu mubin. Selanjutnya ada lagi Al-Quran itu mubarak. Ada lagi Al-Quran itu adalah basyir dan nazir. Ada lagi Al-Quran itu sebagai majid, dan masih banyak lagi. Artinya memang luas. Kita bisa lihat nanti di buku kita, di sana begitu banyak penjabarannya tentang nama dan sifat-sifat Al-Quran. Namun ini hanya sedikit yang Mister tampilkan, namun selain ini pun masih banyak sekali nama-nama dari Al-Quran. Bahkan asyifa, ya, sebagai obat untuk kita apabila kita ada masalah, kita menemukan apa nih dalam kehidupan kita, ya di Al-Quran lah. Al-Quran lah kita bedah. Di situ ada semuanya, anak-anakku semuanya. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memiliki tujuan. Jadi nggak sembarangan, nggak langsung gitu aja. Untuk apa? Nah, untuk apanya inilah pasti adanya untuk bla bla blahnya. Yang pertama bisa kita lihat di sini semuanya, ya. Di antaranya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia menuju kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan pengertian tadi Al-Quran. Sesuai pengertiannya, ya, ini sebagai petunjuk. Untuk apa? Nah, untuk kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jelas di sini dikatakan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai kebahagiaan kita, ya. Oleh karenanya di sekolah ini kita mempelajari Al-Quran tidak terlepas dari tujuan itu. Ya, adanya Al-Quran di sini kita bahkan sampai kalian nanti SMA pun, di SMA di sini ada pelajaran Al-Quran. Ya, jadi memang Al-Quran ini tidak lepas dari kehidupan kita. Sepinter-pinternya kita, sebagus-bagusnya kita, sesibuk-sibuknya kita, luangkan waktu untuk membaca dan mempelajari isi dari Al-Quran. Selanjutnya, di sini ada sebagai penjelasan ajaran-ajaran dan hukum-hukum syariat Islam untuk kebaikan manusia di saat hidup maupun mati. Jadi Al-Quran ini menjelaskan ajaran-ajaran, hukum-hukum syariat Islam. Kalau kita tidak tahu ini hukumnya apa sih, apakah ini benar atau ini salah, itu semua ada dalam Al-Quran. Jelas, ya. Jadi dikatakan tujuan dari Al-Quran ini adalah sebagai penjelasan ajaran-ajaran, hukum-hukum syariat, semua yang ada dalam agama kita, itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan ketika kita sudah meninggal, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu prosesnya semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran.
Quran. Semuanya ada. Jadi kalau kita bingung nanti kehidupan kita setelah di dunia itu apa? Apa yang proses-proses yang harus kita jalankan? Itu sudah dijelaskan. Jadi ibaratnya udah dikasih tuh kisi-kisinya dalam Al-Quran. Udah dijelaskan kisi-kisinya dalam Al-Quran. Ada ujungnya surga, ada ujungnya neraka. Tinggal kita mau yang mana. Jelas kan? Jelas. Namun dalam prosesnya kita menuju ke situ, nah inilah di dunia harus kita jalankan. Apakah mudah? Ya mudah. Namun semuanya ada cobaannya. Ya, bagaimana kita bisa menjalankan itu semuanya? Kita terhindar dari godaan-godaan itu, ya. Kita tidak bernafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh syariat kita yang ada dalam Al-Quran. Kita bisa menahan itu semuanya, insya Allah kita kembali lagi ke tujuan awal, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, ya, yakni antara kebaikan dan kejahatan, antara kebahagiaan dan kesengsaraan, dan antara petunjuk dan kesehatan. Ya, sebagaimana yang sudah Mister jelaskan tadi, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pembeda, Al-Furqan. Ya, tadi kita sudah jelaskan di awal, ada namanya Al-Furqan, itu pembeda, itu hak yang batil. Ya, jelas di sini. Baik. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat diturunkannya Al-Quran itu sebenarnya banyak. Namun kalaulah kita bahas semuanya, waktu tidak cukup, sehingga inilah sedikit yang Mister ambil, ya, daripada manfaat diturunkannya Al-Quran. Kita bisa lihat yang pertama, membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan yang benar, kebaikan dan keselamatan. Gitu. Jadi kita, udah bisa baca Quran, udahlah. Udah hatam, udahlah. Enggak. Kita mau hatam sekali, kita mau hatam 2 kali, terus sampai hayat ini masih ada, kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menuntun kehidupan kita menuju jalan yang benar, menuju jalan keselamatan, sehingga kita sampai kepada tujuan akhir, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua adalah membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Lagi kita marah sama teman kita, kita ada permasalahan dalam pertemanan, ngadu sana sini, hati makin gelisah, ambil air wudu. Ambil air wudu, baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lembut. Itulah Al-Quran, ya. Jadi begitu banyak manfaatnya. Mister benar seperti itu. Jalankan. Ketika kalian dalam keadaan tidak enak dalam hati kalian, tergesa-gesa, gelisah, atau sedang marah dengan siapa, ambil air wudu. Kemudian buka Al-Quran. Mister, saya nggak bisa lama-lama. Yang penting ada yang dibaca. Mau berapa ayat pun baca. Insya Allah itu akan melembutkan hati kita. Jalankan. Yang penting prakteknya. Ya, ini kita udah bahas. Nanti setelah ini coba kalian praktekkan. Jangan sampai dalam satu hari kita tidak membuka Al-Quran. Jangan sampai. Ya, walaupun cuma sedikit, nggak apa-apa. Berangsur-angsur. Ya, kenapa? Karena Al-Quran aja diturunkan berangsur-angsur. Artinya kita membacanya coba terus. Setiap hari kita jalankan, kita baca, besok buka lagi. Nggak sempat paginya, siangnya. Nggak sempat siangnya, paling tidak habis maghrib. Tuh, pas kita baca Al-Quran. 1 surat aja nggak masalah.
Ya, yang penting ada yang kita baca. Karena itu bisa melembutkan hati kita. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Qur'an maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Nah, sesuai dong tadi dengan Al-Qur'an dimaknai asyifa, ya. Artinya penawar bagi segala penyakit, bahwa ada memang dalam Al-Qur'an itu penawarnya. Seperti itu, ya. Selanjutnya, dengan membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kalau kalian tahu dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf dapat 10 kebaikan, kemudian dilipat-lipatkan lagi. Bayangkan, satu ayat aja kita baca, berapa huruf yang kita dapatkan, berapa kebaikan yang kita terima. Apakah kita hitung-hitungkan? Nggak perlu, yang penting kita baca, itu kebaikan udah Allah atur. Kita udah menerimanya, yang penting hati tenang, ikhlas, membaca karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, membaca Al-Quran akan membawa syafaat bagi kita di akhirat. Mudah-mudahan niat kita baik dalam dunia, kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, selanjutnya adalah kalau ini manfaat, maka kita akan mempelajari cara diturunkannya Al-Quran. Ya, cara diturunkannya Al-Quran itu banyak, bermacam-macam. Nah, yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tadi Mister katakan prosesnya nggak cepat, ya, proses berangsur-angsurnya nggak cepat. Berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, prosesnya dalam satu Quran itu utuh, itu nggak cepat, nggak langsung brek jadi diturunkan. Tidak, ternyata proses sampai 22 tahun sehingga lengkap. Nah, sekarang kita ingin pelajari adalah cara untuk penyampaian wahyunya yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, tidak dilihat tuh. Ya, hanya saja merasa bahwa dalam dirinya itu sudah ada dalam kalbunya. Tentang apa? Tentang ini disebut Ruhul Kudus mewahyukan dalam kalbuku. Udah ada. Nah, jadi itulah caranya. Salah satu caranya. Jadi udah merasakan Nabi Muhammad bahwasanya ada wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu langsung dimasukkan ke dalam hatinya. Ya. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW menjadi seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Jadi malaikat Jibril ini menampakkan dirinya kepada Nabi itu menyerupai seorang laki-laki. Kemudian disampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW melafalkan kata-kata itu. Namun kan tidak langsung. Tidak langsung Nabi bisa. Diajarkan dulu oleh malaikat Jibril. Mister, kok seorang Nabi Muhammad tidak bisa langsung menerima seperti itu? Kita sekali baca langsung bisa. Kita sekali baca langsung dapat. Langsung bisa baca. Kok Nabi tidak bisa membaca dan menghafal? Anak-anakku, kalau Nabi lancar dalam membaca, kalau Nabi bisa untuk menulis, nanti anggapan
anggapan orang yang ketika di zaman Rasulullah itu membenci Nabi Muhammad, mereka menganggap Al-Quran ini bukan dari Allah, tapi dari Nabi Muhammad. Kenapa? Buktinya Nabi Muhammad pandai dalam mensyair, Nabi Muhammad pandai dalam menulis. Artinya ini dari Nabi Muhammad. Tetapi itu bisa terbantahkan. Kenapa? Karena Nabi memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga dituntun oleh malaikat Jibril. Tuh, ya. Seperti itu. Jadi di sini jelas bahwasanya Nabi itu dituntun untuk melafalkan kata-katanya, ya. Jadi bukan Nabi pandai untuk baca, Nabi pandai menulis, tidak. Ini sebagai bantahan. Kalaulah ketika musuh Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi dari Nabi Muhammad sendiri. Tidak. Kenapa? Karena Nabi saja tidak bisa membaca dan menulis. Artinya Nabi pun masih dituntun oleh malaikat Jibril. Itu tujuannya itu. Baik, selanjutnya. Ya. Wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng. Cara inilah yang dirasakan paling berat oleh Nabi Muhammad. Kadang pada keningnya berkeringat, bercucuran tuh keringat. Meskipun turunnya ini di musim dingin, namun kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Artinya ini sangat luar biasa. Keluar suara yang mungkin itu tidak pernah didengarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, kemudian itu didengarnya sehingga merasa menggigil, keluar keringat semuanya. Nah, itu salah satu cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi memang perantaranya adalah malaikat Jibril. Yang selanjutnya, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Nah, Nabi ketika ditunjukkan rupa aslinya itu luar biasa kagetnya. Dibentangkan sayapnya, sehingga Nabi pun ketika itu menggigil, langsung balik ke rumah. Ditanya oleh istrinya, ya, ditanya oleh istrinya, kenapa wahai baginda? Kenapa bisa begini? Aku telah ditampakkan oleh malaikat Jibril. Bagaimana besarnya, bagaimana luasnya bentangan sayapnya. Nah, inilah salah satu cara. Sehingga tidak satu dua cara, berbagai macam cara Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, selanjutnya yang kita pelajari, ya, next. Oh, baik. Anak-anakku, sampai sini dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih luas lagi mendalami ilmu Al-Quran. Kita akan melihat begitu luasnya ilmu Al-Quran sehingga Al-Quran itu wajib sampai kita tua pun tetap kita belajar Al-Quran. Nggak ada batasnya tuh. Nggak ada, kita udah bisa membaca Quran, kita udah bisa mengamalkan, udah tinggalkan. Tidak. Tapi terus kita gali terus ilmu Allah, semakin kita gali semakin luas. Ya, semakin kita gali semakin luas. Baik, terima kasih kalian sudah menerima ini, kalian sudah melihat tampilan ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan kita mengenai Al-Quran. Dan ingat, apa yang kita pelajari diamalkan. Ya, semoga dengan pengamalan itu kita mendapatkan ilmu yang barokah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.